Tudong terus apa kedua tadi? Oh iya iya. Ya ya. Kemudian yang terminal sekarang masalah presiden. Nah ini bagaimana? Kita baru bicarakan ya. Oh iya. Calon-calon lain waktu itu tidak mengambil tujuan kader yang jawabannya tendangan. Tes. 1 2 1 2 1 2. Hari ini Itu dari mana nih? tapi ini sampai tadi sih sedikit saya sampai pas dulu Ya ya. Porter atau apa nih? anak itu Oh iya iya. anak bicara Iya iya. Ya. Selamat siang pada rekan, kepada masyarakat pada Cirebon pada umumnya dan khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini siap memantau evaluasi tentang kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pemerintahan Indonesia. Ya, semoga para hadirin atau para masyarakat Cirebon atau khususnya masyarakat Indonesia bisa mengevaluasi, memantau dan mengkaji keberadaan tentang Laskar Macan Ali, Laskar Agung Macan Ali yang keberadaannya hampir berjalan aktif, sudah berjalan hampir 2 tahun ini, yang begitu aktif terhitung sejak keberadaan dan pelaksanaan tentang pilkada dan berkaitan dengan aktivitas budaya, ekonomi dan sosial dan politik. Siang hari ini saya bertemu dengan seorang tokoh yaitu Prabu Dias, yaitu Panglima Laskar Agung Macan Ali yang saat ini berada di markasnya, yang bertemu dengan kami untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan membedah, membongkar keberadaan hubungan tentang Laskar Macan Ali dengan Ganjar Pranowo. Demikian kami mohon kepada Laskar Pak Dias supaya bisa memperkenalkan diri berkaitan dengan pertemuan kami ini. baik. Terima kasih buat Pak Iva Sembiring SHMH advokat yang juga sebagai pengamat kebijakan publik dan politik di Indonesia. Terima kasih sudah mengundang kami, mengajak kami untuk secara langsung atau streaming membedah tentang Macan Ali dan tentang para capres, khususnya keterikatan keluarga besar Macan Ali dengan para calon presiden yang sekarang menuju. Baik Pak Iva sendiri,
advokat, terima kasih. Izin saya menyampaikan juga dan memberikan salam kepada para warga bangsa, warga Indonesia dan para netizen. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara. Hari ini tanggal 23 Oktober 2023 pukul 12 kedatangan Pak Saronifa sebagai pengamat kebijakan publik dan politik di Indonesia. Selamat siang Bang Iva, terima kasih. Tadi Bang Iva menyinggung kepada saya mengenai keberadaan Macan Ali. Perlu kami jelaskan bahwa Macan Ali bukan ormas, bukan OKP, bukan LSM, tapi sebuah perkumpulan komunitas yang mengacu pada sejarah Indonesia waktu itu masih Nusantara, yaitu pengusiran Portugis dari Sunda Kelapa yang dilakukan oleh Laskar Gabungan yang dipimpin oleh Fatahillah dan dititah oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah sebagai susuhunan atau kepala negara Caruban Nagari. Konon Sunan Gunung Jati berdasarkan kitab-kitab yang ada di Kesultanan Cirebon seperti Negara Kertabumi, Naskah Wangsakerta, Naskah Pertasinga, kemudian ada juga Purwaka Caruban Nagari, bahwa tahun 1527 Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan catatan sejarahnya pun ada di Perpunas dan ada di Portugal sendiri, serta pangkasan perangnya ada di Keraton Kesepuan. Fatahillah membawa 2 wajah kesultanan yang kita sebut sekarang sebagai 2 wajah Macan Ali, yang terbuat dari kain waring dan yang originalnya, yang aslinya ada di Museum de Leiden Belanda dan duplikatnya ada di Museum Tekstil Jakarta. Model 2 wajahnya seperti ini, Bang. Ini 2 wajah Kesultanan Cirebon yang tidak digunakan oleh kesultanan yang ada sekarang seperti Kesepuan, Kanoman maupun Kacirebonan, karena mempunyai lambang masing-masing. Dan menurut catatan yang ada, konon pasukan dari Cirebon itu berjumlah 1.983 orang, terdiri dari Fatahillah, para pembesar Cirebon, para bangsawan, para ki gede atau tokoh-tokoh desa, dan pastinya masyarakat sendiri. Kami yakin saat itu di Cirebon khususnya ada agama Muslim, Islam. Juga masih ada Hindu, Buddha, dan animisme. Kami yakin mereka bergabung dan berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Semua itu karena apa? Karena kekompakan. Kami ambil kekompakan dan kebersamaannya. Jadi kalau Bang Advokat Bang Iva ini ke Jakarta, di sana ada daerah yang namanya Kuningan, Depok, Grogol, Ujung Semi, Cinere. Itu adalah wilayah-wilayah yang dihibahkan atau dihadiahkan oleh Fatahillah kepada para pembesar atau pemimpin-pemimpin pasukan yang berhasil mengusir dari Sunda Kelapa. Misalnya Kuningan, Pangeran Adipati Kuningan, Depok, Ki Gede Depok, Grogol, Ki Gede Grogol. Jadi sama dengan wilayah-wilayah yang ada di Cirebon.
Nah, itulah tahun 1527 itulah tahun pertama yang dijadikan patokan ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta itu dari peristiwa itu, Bang Iva. Tahun 1527 yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nggak tahu di sana ada suku apa, kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti pasukan Kesultanan Cirebon gabungan itu berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Pada tahun 2014, 2014 itu pemilu ya waktu itu. Kemudian terpilihlah Jokowi JK. Tapi pasca itu kami melihat sudah krisis moral. Kelompok-kelompok tertentu berani menghina kepala negara. Ya, kepala negara, presiden dan wakil presiden, buat saya ini pro kontra ya. Buat saya adalah simbol negara, bukan hanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Merah Putih, bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi presiden dan wakil presiden itu juga simbol negara yang harus kita hormati. Tapi saat itu kelompok-kelompok tertentu, mungkin Bang Advokat Sarunifa melihat betapa beraninya masyarakat Indonesia menghina presidennya sendiri. Dibilang komunis, dibilang Cina, antek Cina, fotonya digambarin jadi muka monyet. Itu udah moral bangsa Indonesia sudah oknum ya di Indonesia yang ngawur oleh kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin menjatuhkan pemerintah. Melihat hari itu kami yang dari kaum muda, Bang Iva, itu mencoba untuk membuat bukan tandingan, membuat persamaan. Kami semua berupaya berdiskusi dengan para tokoh-tokoh apa ini, sebab tidak semua bangsa Indonesia itu moralnya buruk, alias yang begitu kan oknum, Bang Iva, oknum tertentu yang menurut saya memang sengaja ingin menjatuhkan pemerintahan. Oke, akhirnya kami melihat sejarah ke belakang, akhirnya diputuskanlah akan membangkitkan kembali Laskar Kesultanan Cirebon dan diganti namanya menjadi Laskar Agung Macan Ali Nusantara. Nah, pastinya kami berdiskusi dengan para tokoh nasional, sejarawan dan lain-lain. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2016 dan Bang Iva sendiri menyaksikan, kami melakukan kirap agung yang pertama. Hadir Ketua DPR RI, kemudian perwakilan Kepala Staf Angkatan Darat, Udara dan Laut, juga dari kepolisian. Kirap agung ini terdiri dari berbagai komponen di seluruh Indonesia. Ada padepokan, ada saung, ada pengguron, ada komunitas tradisional, ada komunitas seni dan budaya, Bang Iva. Kemudian berkumpul menjadi satu dengan visi misi yang pastinya harus dibakukan, yaitu menjaga kedaulatan NKRI. Tapi ada sambungannya, Bang, yang berbineka tunggal ika dan Pancasila. Jadi tidak ada ideologi lain, apalagi ideologi seperti komunis, nggak ada. Khilafah, nggak ada. Syariah, dari 17.000 pulau itu ribuan suku yang mendiami dan terdiri dari berbagai agama atau lintas iman. Ada Islam pastinya, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian
Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, kepercayaan Kristen, Katolik itu ada. Sehingga memang Pancasila merupakan benteng utama. Perbedaan itu tidak bisa dijadikan satu, Pak Bang Iva, nggak bisa. Gitu. Ya. Perbedaannya itu harus ada dan terus harus dijaga dengan damai, yaitu kita harus mengacu kepada pluralisme dan masyarakat Indonesianya juga harus berjiwa toleransi. Dan visi misi yang kedua adalah menjaga marwah leluhur. Ya. Marwah leluhur itu, Bang Ivan, banyak. Pastinya leluhur bangsa Indonesia itu yang sudah modern saat di zamannya itu menomorsatukan adab, sopan santun, kelungguhan, dan cinta kasih, saling menyayangi dengan sistem-sistem keadaban santun, baik di kesultanan maupun kerajaan di Indonesia. Kemudian menjaga adat tradisi. Adat tradisi yang diciptakan oleh para leluhur kita itu pastinya mengandung filosofi yang begitu hebatnya, Bang Ivan. Begitu hebatnya, yang harus kita jaga adat tradisi ini. Misalnya contoh, di Kesultanan Cirebon dalam merayakan Maulid Nabinya dengan ritual dan prosesi namanya pajang jimat. Ada lilin 1, lilin ke-5, ke-6, 8, ada buah, ada jatuh pisang. Dan ternyata kalau kita ketahui adalah itu prosesi kelahiran seorang manusia, dari mulai berhubungan suami istri, hamil, keluar air ketuban, sampai melahirkan seorang manusia yang mempunyai nubuat atau cahaya kerasulan, itu Muhammad SAW, seorang utusan Tuhan, utusan Allah dengan gelar yang sangat tinggi. Beliau adalah seorang Rasulullah yang merupakan utusan Allah yang paling terakhir. Itu juga kita anut. Saya tidak pernah melihat buku, kitab, atau di Al-Quran sendiri membaca bahwa Rasulullah orang yang kasar, tidak ada. Rasulullah orang yang egois juga tidak. Rasulullah orang yang otoriter juga tidak. Banyak cerita-cerita yang ada di kitab-kitab yang dibuat oleh para syekh ratusan tahun yang lalu menceritakan bahwa Rasulullah begitu sayangnya kepada semua orang. Bahkan ketika ada umat yang minta menyambut pun sebagai buta, Rasulullah membuka jubahnya. Betapa hebatnya. Nah, ajaran-ajaran kelungguhan tersebut juga kita anut. Bang Iva, kira-kira itulah kenapa Macan Ali dibangkitkan kembali dan mempunyai visi misi yang tidak menjadi menjaga kedaulatan NKRI yang berbineka tunggal ika dan menjaga marwah leluhur. Kira-kira itu. Ya, terima kasih kepada Pak Dias. Memang saya evaluasi nama-nama di daerah Cirebon, mau Depok, mau Grogol, mau yang lain-lainnya, itu hampir mirip yang di Jakarta juga sama. Makanya kita evaluasi selama ini itu begitu ada kemiripan, apakah termasuk karakter-karakter yang dipertahankan adat budaya itu. Kita lihat karakternya yang di Cirebon ini sangat familiar orangnya, sangat familiar, sehingga dari pantauan kami tentang kiprah daripada Laskar Agung Macan Ali ini, kita memantau dari awal
keberadaan begitu spektakuler mengadakan tudong dari mulai Thailand hampir ke Malaysia, Singapura, Batam sampai ke Borobudur, hampir saya perhatikan hampir sekitar 2 bulan, dan didukung oleh hampir 28 negara. Itu bagaimana spektakuler itu, karena kok hanya sebuah wadah laskar saja mereka bisa melakukan berkiprah tanpa dukungan, tanpa didukung oleh pemerintah, berjalan dengan sempurna. Bagaimana bisa mundur? Iya, jadi Bang Iva Sembiring, Macan Ali kan visi-visinya adalah salah satunya menjaga marwah leluhur. Nah, leluhur kami di Cirebon itu yaitu para wali. Para wali adalah ulama syiar Islam yang saat itu di ketua dewan walinya adalah Sunan Gunung Jati. Itu mengajarkan toleransi, Bang Ivan. Ya, biar tahu para netizen dan pemirsa. Pada abad ke-13 datanglah Laksamana Cheng-ho, seorang laksamana dari Cina dinasti Ming, yang dalam kitab-kitab catur kanda itu membawa 330 lebih armada laut perang dan membawa 13.000 pasukan. Saat muhibahnya berkeliling dunia, Cheng Ho itu membawa ulama besar, yaitu Syekh Datul Kafi yang penggurunya di Gunung Jati Cirebon, dan Syekh Kuro di Kerawang yang juga punya sebutan adalah Syekh Sabudi. Itu di abad 13-an. Nah, ketika Cheng Ho pergi meninggalkan Muara Jati Cirebon yang ada di desa Muara, Sungai Bondet, Keratuan Singapura, banyak pasukannya yang tidak ikut, dan pastinya banyak yang beragama Konghucu dan Buddhis. Itu mendirikan kelenteng, mendirikan vihara di Jamblang, Pleret, Cirebon sendiri. 80 tahun kemudian Cirebon jadi buminya para wali, pusat pengembangan Islam, bukan saja di Cirebon atau Jawa Barat, tapi sampai ke Campa, sampai ke Pantai Gading Afrika. Para wali mendirikan masjid tertua di Cirebon, namanya Masjid Penjagrahan. Kemudian para wali membuat masjid lagi yang tertua lagi, yang sekarang tertua, ada Masjid Sang Cipta Rasa di Keraton Kesepuan. Baru mendirikan Istana Pakuwati Dalem Agung yang ada di Kesepuan. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari gereja tertua di Cirebon, yaitu Santa Yosef, ada Welas Asih, ada Talang, ada Winaon. Dalam mengembangkan Islamnya, para wali maupun para ulamanya, para santrinya tidak pernah menyentuh umat non-muslim, tidak pernah merusak dan mengganggu tempat ibadahnya yang non-muslim, dan itu sampai terjaga sampai saat ini, Bang Ivan. Dan itulah karakteristik kami masyarakat Cirebon, menjunjung tinggi toleransi, sehingga di mana masyarakat Cirebon itu bermukim, berusaha menjadi imigran lah di beberapa kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, pasti diterima oleh masyarakat karena karakteristiknya tidak sombong, tidak angkuh. Orang Cirebon itu tidak angkuh, tidak seperti di mana gitu, nggak ada. Padahal pastinya punya bekal spiritual tinggi, keadaban tinggi, kesantunan tinggi, tapi tidak sombong di mana-mana. Dan itulah yang kami pegang, ajaran itu sampai kami melaksanakan tudong, Bang Ivan. Dilanjutin ke tudong boleh ya? Oke. Jadi di tempat ini pada tahun 2010
Bang Iva, kami kedatangan seorang biksu atau bante dari Indonesia dan 2 orang lumpo dari Thailand. Bersilaturahmi ke Macan Ali 2019, diterima oleh Ratu Ida Cakraningrat dan saya serta keluarga besar Macan Ali. Ketiga tokoh Buddhis itu berdiskusi dan mempunyai keinginan adanya tudong melintas ke Indonesia. Saya bilang tudong itu apa? Ternyata tudong itu adalah ritual tertinggi tokoh Buddhis itu berjalan kaki. Semakin jauh, semakin tinggi kebiksuannya. Akhirnya kami menyusun untuk tahun 2020 Bang Iwan. Tapi karena COVID kita dilangsungkan di tahun 2023. Tetapi salah satu inisiatornya yaitu Ratu Ida Cakraningrat pada tanggal 31 Juli 2023 berpulang ke rahmatullah, tapi beliau mengamatkan untuk tudong harus dilaksanakan. Sehingga ketika PPKM dicabut oleh pemerintah, kami melaksanakan tudong. Pada 4 Januari sebelum keberangkatan, kami mengirim surat Bang Ivan secara resmi nih, dari mulai presiden sampai institusi terkait sampai ke wilayah-wilayah yang akan kami lalui. Surat itu yang pertama adalah surat pemberitahuan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan orang asing yaitu tudong. Tetapi sampai kami berangkat tanggal 17 Maret 2023, berarti 3 bulan surat sudah dikirim, kami belum ada tanggapan apapun dari pemerintah maupun organisasi-organisasi keagamaan. Jika kami berangkat, kami didampingi seorang umat Buddhis dari Cirebon namanya Angkim. Beliau memang orang Buddhis, dia seorang umat. Berangkatlah ke Thailand tanggal 17 Maret 2023 dan kami langsung menuju ke Thailand Selatan pada tanggal 23 Maret 2023. Tudong diberangkatkan dan sampai saat itu kami belum mendapatkan apapun dari pemerintah maupun organisasi yang lain. Maksudnya apapun itu adalah respon, tidak sama sekali. Tapi para Bante dan Angkim dan semuanya tetap semangat. Kemudian perjalanan itu dari Takon Sitamarat, Thailand Selatan sampai ke perbatasan Malaysia, Thailand kurang lebih 12-14 hari. Kemudian dari Padang Besar sampai ke Johor Baru, perbatasan Singapura itu 29 hari. Semua jalan kaki. Kemudian di Singapura 12 hari dan tanggal 8 Mei kami masuk ke wilayah Indonesia. 1 hari sebelum masuk baru surat izin dari Mabes Polri keluar. Tapi kami tetap semangat. Kalaupun Bang Iva, kami tidak mendapatkan izin tertulis dari pemerintah Indonesia, kami tetap masuk. Sebab di Indonesia itu ada undang-undang imigrasi, ada bebas visa. Yang kebetulan 32 biksu atau bante yang masuk ke Indonesia itu adalah dari negara-negara yang kalau masuk ke Indonesia bebas visa. Sehingga buat saya institusi di pemerintahan tidak memberikan rekor, buat saya nggak ada masalah. Anggap aja di turis, ya kan? Turis masuk ke Indonesia, yang penting tidak lebih dari 30 hari, sehingga kita tidak terkena overstay dan denda dari pemerintah. Anggap aja turis ya. Kalau turis masuk ke Indonesia kan bebas juga nih, Bang Ivan. Mau dari Jakarta sampai Surabaya berenang, kalau memang ditanggung sendiri silakan. Jalan kaki kek, pakai mobil mewah kek, nggak ada masalah. Saya pelajarin itu aturan imigrasi, sehingga saya nekat, nggak akan ditangkap. Kalau ditangkap, saya akan munculkan ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda bahwa kami adalah warga bumi yang menjunjung tinggi toleransi.
Bang Ipa, yang kami ini Muslim, Macan Ali itu Muslim, Dwajanya juga pakai rajanya Muslim, tapi kami memimpin tokoh-tokoh Buddhis jalan kaki. Kenapa begitu? Karena leluhur kami mengajarkan toleransi yang tadi kami ceritain. Saya berangkat ke beberapa tokoh Bang Ipa. Ada ke Syekh Alwi, Syed Syekh Ali di Kerawang. Saya juga komunikasi dengan Syed Abdul Siraj. Saya komunikasi dengan Kiai Dr. Kiai Haji Billy Abbas. Saya juga komunikasi dengan rekan-rekan semua dari Jogja dan lain-lain. Saya Muslim. Saya mengawal orang Buddhis. Dosa apa? Ya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan jangan kau masuk ke kaum tersebut, karena kalau kau bisa menjadi kaum tersebut. Nah, semua jawabannya buat saya bagus sih. Nah, intinya bahwa Rasulullah sendiri yang pernah akan dibunuh oleh kaum Quraisy, Rasulullah sendiri yang juga tidak disukai oleh kaum Yahudi, ketika mereka bertamu di Masjid Nabawi, Rasulullah menerima dengan gembira, dengan memberikan makanan, minuman, menjamu. Jadi jadilah tuan rumah yang baik. Saya di situ menempatkan menjadi tuan rumah yang baik. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Memang sih kegiatan Tudong itu saya lihat itu sangat humanis sekali. Humanis. Dianggapkan orang Laskar ini orang Muslim ya. Kok mendukung, mengawal orang kaum biksu, orang Buddha dalam melaksanakan ritualnya. Disitulah kelihatan humanis banget gitu. Yang tadinya kami lihat itu Tudong Laskar ini kaum dari keraton, orang yang feodal, ternyata tidak, humanis banget. Dan beberapa minggu ini kami juga dikagetkan bahwa Laskar Agung ini seperti menginstruksikan atau menghimbau melindungi para kiai. Maksudnya apa itu? Ada apa itu? Itu yang bikin kaget teman-teman. Itu ada apa? Laskar mau mengadakan apa? Minta izin. So takut kejadian seperti waktu di 10 November Surabaya, apabila Panglima Abbas dari Cirebon tidak datang, jangan perang dulu. Begitu instruksi Kiai Abbas dari Cirebon datang, terjadilah pertempuran 10 November. Kami yang ditakuti begitu, jangan sampai ada apa ini, Laskar ini memerintahkan semua laskarnya untuk melindungi para kiai. Maksudnya apa itu? Mohon penjelasan. Baik, Bang Ivan. Jadi sebetulnya dasawarsa pertama kemarin itu kami melihat bahwa adanya hal-hal yang tidak baik buat saya pribadi yang dimunculkan dari oknum-oknum pemuka agama, oknum-oknum yang mengaku juriyatnya Rasulullah, oknum-oknum yang mengaku paling hebat, mencaci maki pemerintah, mentogut-togutkan aparat, kemudian menghina para tokoh Indonesia, tokoh-tokoh ulama Indonesia seperti Wali Songo dan lain-lain. Nah, kami ini pribumi, putra-putri pribumi, putra-putri bangsa yang punya leluhur ya siar, yaitu para wali. Ada generasi pertama misalnya wali Syekh Jumadil Kubro, generasi kedua misalnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, generasi ketiga Sunan Gunung Jati. Itu siarnya dengan budaya. Jadi ada seorang yang mengaku ulama mengatakan bahwa wayang bukan budaya Islam. Ya. Saya setuju itu. Ya, saya setuju. Gak ada itu di Islam wayang. Budaya wayang di Islam itu gak ada. Tapi ketika disebut haram, nah ini
Kalian tidak tahu bahwa wayang ini juga berjasa dalam syiar Islam. Wayang nggak ada di Indonesia. Wayang itu mungkin dari India karena bercerita Mahabharata dan lain-lain. Tapi oleh para wali, wayang ini dipakai untuk syiar. Cerita-ceritanya ya cerita-ceritanya tentang perjalanan Rasulullah. Misalnya contoh ketika Isra Mi'raj. Ceritanya itu dengan dimasukkan tentang hadis, tentang ayat-ayat, sehingga umat-umat yang bukan Muslim saat itu merasa tertarik. Ya, oh ada agama baru, ada ajaran baru yang ternyata menghormati ini budayanya. Lucu benar gitu. Kata haram itu yang mengaku seorang Habib misalnya, tokoh agama, oknum ini. Isra apa wayang bukan budaya Islam? Iyalah, anak kecil juga tahu gitu. Tolong dia ngomong gitu. Dan haram dari mana? Kamu buat Tuhan. Iyalah, yang disebut haram, najis dan lain-lain itu ada di dalam Al-Quran. Dijabarkan itu dalam hadis-hadis sahih oleh sahabat-sahabat Rasul. Mana yang haram, mana yang tidak boleh. Ya, kalau kita mempersempit sedikit, ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir, meninggalkan Fir'aun, dijaga oleh para malaikat, sampailah ke Gunung Sinai. Tahu ya Gunung Sinai ya? Mas Andri tahu Gunung Sinai? Gunung Sinai. Bani Israel berkumpul di bawah. Musa naik ke atas puncak. Dia memohon kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, aku menagih janjinya. Di mana tanah harapan? Tetapi umat Musa di bawah sudah mulai murtad kembali. Allah memberikan 10 perintah Tuhan. Itulah hukum Taurat. 10 hukum manusia. Di situ juga tertulis di mana yang boleh dan tidak boleh, di mana yang haram dan tidak haram, di mana yang dosa dan tidak dosa. Gak perlu itu dikeluarkan di Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara yang dengan adanya 17.000 pulau dan ribuan suku bangsa, budayanya masing-masing. Bagaimana menghormati Allahnya, Tuhannya. Ada misalnya Dayak. Dayak itu Katolik ada, Kristen ada, Islam juga banyak. Suku Bali ada Hindu juga, ada Muslim juga, ada Katolik juga, banyak. Gak bisa bahwa Indonesia dijadikan suatu ideologi, misalnya khilafah yang mana? Khilafahnya Ottoman beda dengan khilafah yang diciptakan oleh Ikhwanul Muslimin sekarang yang di Mesir, dipakai itu sama kelompok-kelompok tertentu yang justru bisa menghancurkan Suriah, Lebanon, Libya. Satu agama tapi hancur berantakan. Kenapa? Sistem khilafahnya bukan sistem khilafah seperti yang zaman dulu. Sistem khilafahnya diciptakan oleh negara X yang tidak akan saya sebutkan melalui organisasi Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Di tangan dinas yang gak bisa. Saya Macan Ali akan nolak. Itulah salah satunya Bang Iwan. Ketika ulama-ulama kita dihina-hina oleh kelompok tertentu yang mengaku juriat Rasulullah, yang mengaku seorang tokoh, mungkin dia mengaku, kalau boleh mengaku sang pemilik surga. Kami bangsa pribumi Islam Nusantara, Islamnya wong Indonesia tidak terima. Saya instruksikan ketika para ulama-ulama kampung, ulama-ulama pesantren, ulama-ulama ortodoknya Indonesia, ketika mau bertausiah diancam, tidak boleh, panitianya diancam. Saya langsung instruksikan seluruh laskar Macan yang ada di Indonesia ratusan ribu harus siap-siap. Ketika para syiar Islam, penerus para wali itu diganggu oleh kelompok manapun, syiar, kebenaran harus muncul. Saya bilang begitu. Dan alhamdulillah disambut oleh berbagai pihak. Ketika Kiai Haji Billy Abbas datang ke sini pun berdiskusi dengan Laskar Sabilillah. Saya orang pertama yang mendukung bentuk Laskar Sabilillah yang tugasnya hanya satu, menjaga juriatnya para wali, para aulia, para kiai
yang syiar Islamnya Islam Nusantara, bukan Islam dari mana-mana. Itu saya instruksikan. Gitu loh Bang Ivan. Ya, terima kasih sekali. Sebab instruksi kemarin dari Pak Dias itu membuat semua khusus umat Islam yang mereka sudah sangat yakin sekali bahwa langkah-langkah yang dilakukan Laskar Agung ini, mereka sangat yakin betul-betul Islam Cirebon itu sangat yakin. Jadi apa yang dilakukan tuh mempunyai karakter pasti dan tidak pernah diragukan langkah-langkah yang dilakukan kaum muslim yang datangnya dari Cirebon, termasuk dengan adanya Laskar ini dilakukan. Sehingga kami juga hadir di sini menemui Pak Dias ini. Ada satu lagi Pak, karena yang sangat riskan banget sekarang, hampir kami peta politik Indonesia, bahkan peta politik dunia itu sekarang sudah mengerucut ke Indonesia. Tentang Indonesia, politik Indonesia itu sudah kalang kabut. Mereka mau membaca tentang pemilihan presiden ini, bingung mereka kemana ini, Megawati kemana ini, Jokowi kemana ini, terus semuanya bagaimana ini, terpecah. Yang tadinya diharapkan itu ada salah satu tokoh di Indonesia itu bisa melindungi dengan masuknya asing. Ternyata juga tidak jelas, bahkan mereka akan bekerja sama dengan asing yang sekarang ini juga selama ini menganggap keliru, seakan-akan Jokowi ini membangun dinasti, membangun kelompok-kelompok yang berkaitan dengan kapitalis. Ternyata semuanya salah kaprah. Ternyata Megawati dengan Jokowi itu tetap memperjuangkan bagaimana aset-aset yang diperjuangkan selama 9 tahun itu tidak di luar atau tidak diambil asing, tapi dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga kami juga mendatang kepada Pak Dias itu, di situ Pak Dias sudah membuat promo, sudah mengkampanyekan akan membongkar habis-habisan tentang Ganjar. Sehingga kami juga pengen, mungkin masyarakat Indonesia pengen tahu yang jelas bagaimana Ganjar, siapa Ganjar, mau diarahkan kemana, termasuk Laskar ini mau dibawa kemana. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Bang Iba Sembiring. Jadi gini, semuanya memang ada mata rantai berkaitan bahwa saya dan teman-teman juga selalu mengkaji setiap saat. Bukan aja Macan Ali Bang Iva. Macan Ali ini adalah sebuah komunitas yang pastinya berkiblat kepada Islam. Atributnya Islam. Tapi di Macan Ali itu ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Itu kami setiap saat di sini dengan pastor, dengan biksu, dengan resi, dengan Pak Pendeta, itu selalu berkolaborasi, melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak berkaitan dengan unsur agama tertentu. Di Macan Ali itu tabu untuk berdiskusi politik sebetulnya, dan tabu untuk berbicara sara. Karena Macan Ali adalah rumah besar milik semua umat. Kenapa saya menyelenggarakan tudong dengan menjaga ketat para biksu, walaupun kami diteror sebetulnya Bang Iva, cuma kita nggak ngomong aja. Yang murtad lah, yang musyrik lah, yang darahnya halal untuk diminum lah, segala macam. Sampai saya bilang, kalau Anda mengatakan itu seorang muslim, saya juga muslim. Berarti Tuhan kamu dan Tuhan saya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan menilai. Bang Iva, saya memantau, merawat teman-teman Macan Ali sampai ke Borobudur dan fenomena. Ratusan negara memberikan kawat diplomatik loh kepada Indonesia, yaitu ucapan selamat atas ketoleransian bangsa Indonesia. Sebelumnya dari mulai presiden, pemerintah sampai masyarakat, Indonesia pluralis, Indonesia toleransi itu di mulut, nggak ada realisasi. Tapi kami dari Cirebon, dari tempat ini
orang-orang Muslim yang menunjukkan ketoleransinya, yaitu mengawal Tudong, ya kan? Tudong sampai ke Borobudur. Kenapa demikian? Apalagi patokannya selain sejarah lokal? Saya pernah membaca sebuah hadis. Sayyidina Ali pernah bersabda di depan para sahabat Rasul bahwa ada seorang namanya Andri waktu itu ngeliatin saya dengerin, aku akan pimpin umat di dunia. Wah, keren ya. Tapi kemudian berlanjut, walaupun tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Sayyidina Ali saja sahabat Rasulullah yang paling dekat, dan kemudian dia menjadi menantu kesayangan, mengatakan demikian. Jadi kita ambil itu. Dari perjalanan Tudong, para bakal calon presiden saat itu hanya satu yang menyambut kami di tengah jalan dalam keadaan yang panas, yaitu Gubernur Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Memberi uang, Pak, sampai detik ini 1 rupiah pun tidak memberikan apa-apa. Pak Ganjar Pranowo, yang kebetulan Pak Ganjar Pranowo itu adalah dewan kehormatan luar biasanya Macan Ali. Jadi Bang Iva, perlu kami cerita, pada tahun 2014 saya ditugaskan oleh Pak Yusuf Kala di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kebetulan saat itu saya ditunjuk oleh Bapak Alwi Hamu menjadi pemimpin perusahaan di Semarang. Salah satunya adalah media. Sebagai pemimpin umum, pemimpin utama media itu, pastinya kami berinteraksi dengan institusi yang ada, pejabat yang ada, dan saat itu Pak Ganjar sudah menjadi gubernur. Kami sering bertemu dan berdialog, baik secara umum maupun secara pribadi, bahwa pentingnya demokrasi terpimpin yang mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Anda sebagai seorang jurnalis, kata Pak Ganjar, jurnalis itu bisa berbuat apapun, bahkan bisa menghancurkan dunia, jurnalis, dan bisa menyelamatkan dunia kembali kepada nurani. Itu kalimat yang saya ingat dari Pak Ganjar. Dan tunjukkan kalau kamu itu adalah seorang umat yang baik, umat yang mengacu kepada Tuhannya, umat yang mengacu kepada kitabnya, umat yang mengacu kepada panutannya, kata Pak Ganjar. Banyak diskusi, masukan-masukan dari Pak Ganjar yang saat ini kami pakai dan bermanfaat betul. Dan ketika di tengah jalan di Secang, biksu itu, Tudong itu, kita lagi istirahat, tiba-tiba datang Pak Ganjar tanpa pemberitahuan. Saya bilang sama Pak Ganjar, Pak Gubernur, terima kasih, mohon izin saya melintasi wilayah Bapak tanpa memberitahukan dulu, karena tahu Bapak sibuk ngurusin jutaan rakyat Jawa Tengah. Tapi setidaknya langkah kami adalah langkah positif untuk menunjukkan kepada dunia Indonesia masyarakat yang sangat toleran, yang tadinya disebut intoleran jadi toleran. Dipantau seluruh dunia. Karena yang wawancara kami Pak Advokat, Pak Saroni Ivan, dari TV Chili, NHK Jepang, AFP, Situday, CNN Asia, Tribun News Watch, dan banyak lagi. Dan saya selalu mengatakan bahwa inilah Indonesia yang sebenarnya, inilah masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Ketika kami berjalan di Kerawang, tiba-tiba didatangi oleh Said Chef Alwi, ya kan? Dengan santrinya. Pikir saya mau membubarkan gitu. Tahu-tahu beliau menggandeng tangan biksu jalan kaki berkilo-kilometer mengawal dan berucap, Prabu Dias, apabila ada yang mengganggu dari kelompok manapun ketoleransian ini, kami akan turun dengan ribuan jemaah kami membantu Tudong.
menjaga toleransi. Saya menangis ketika masuk ke beberapa wilayah. Itu kami di daerah Kertasmaya, tudong yang saya pimpin hilang Pak. Ternyata dikepung sama Banser sama Ansor, dibawa ke markasnya, dikasih minum, diajak potret. Saya menangis. Inilah Indonesia. Di Cirebon, semua tokoh 5 agama menggandeng berjalan kaki melepas sampai perbatasan. Di Kendal, kami di stop oleh pastor dan disuruh masuk dan beristirahat di gerejanya, dan banyak lagi. Dan harusnya pemerintah, tokoh-tokoh negarawan itu melihat kita ini masyarakat bangsa yang kecil, yang kelasnya lain, yang sekarang cari makan buat makan hari ini Bang Iwan, tapi bisa mengawal tudong. Dan ketika saya bilang sama Pak Gubernur, maaf melintas wilayah Bapak saya tidak bicara, beliau bilang, apapun yang rakyat Indonesia lakukan untuk kebaikan bangsa dan dunia, tidak melihat dari unsur keimanan dan suku bangsa, kami akan dukung walaupun tanpa persetujuan saya sebagai petinggi wilayah Jawa Tengah waktu itu. Nawarin uang? Enggak. Nanyain sudah makan? Tidak. Saya bilang, terima kasih Pak Gubernur, silakan Anda jalan, lanjut. Jalan. Dan berhasil Pak. Jadi Bang Iva, tadi Bang Iva nyinggung, saya tidak menginstruksikan kepada keluarga besar Macan Ali yang ratusan ribu di mana-mana. Tidak. Karena apa? Macan Ali tidak boleh berpolitik praktis. Tapi Laskar Macan Ali itu punya hak politik Bang Ivan. Kalau saya sebagai Panglima Tinggi melarang dia untuk memilih seseorang dan menganjurkan dia harus memilih seseorang, saya terkena pidana. Pastinya saya tersangka di pidana di Borgol. Nah, tapi seolah-olah kok mendukung salah satu calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Yang saya tadi cerita, saya mengenal Pak Ganjar tahun 2014 karena saya selalu pemimpin sebuah perusahaan di Jawa Tengah. Kemudian saya dekat dengan beliau dan memantau kehidupan beliau seorang gubernur. Nah, orang gubernur. Dan saya pernah ikut tur ke Jateng. Beliau tuh keliling meninjau rakyatnya. Bang Iba mau tahu? Saya dengan Pak Ganjar mampir ke rumah ibunya, orang tuanya. Ternyata di gang yang sempit dan rumahnya masih zaman dulu gitu. Oh, maaf ya kalau saya bicara kalau miskin terlalu sadis lah. Masyarakatnya sederhana gitu. Saya bilang, Pak Gubernur, Bapak ini gubernur, kenapa nggak dibangun itu rumah pusaka? Dia bilang, tidak boleh. Ini rumah pusaka yang harus kami jaga keasliannya. Karena itu karya bapak saya dan ibu saya. Kalau saya mampu, nggak usah bikin memperbarui itu. Bikin rumah yang mewah untuk ibu bapak saya. Saya nangis. Kemudian di Purbalingga, saya ke rumah beliau. Maaf, kayaknya dengan rumah saya bagus rumah saya gitu loh. Seorang gubernur, mantan anggota DPR RI beberapa kali periode, rumahnya begitu sederhana di Purbalingga. Saya jadi berpikir, ada ya manusia seperti seorang Ganjar ya. Ya. Ngomongnya ceplas-ceplos. Ya. Kemudian saya bilang, Pak Ganjar ada satu yang tidak suka dari saya untuk Bapak. Bapak terlalu galak, terlalu arogan. Terus dia bilang, yang mana? Saya masih ingat ketika di jembatan Timbang Bapak ngamuk, ya kan? Kepada petugas, urusan sepele, urusan duit 20.000. Terus beliau bilang, saya akan marah kalau saya melihat hal itu adalah korupsi, walaupun 1 rupiah. Saya kaget. Iyalah, supir truk setor di oknum jembatan Timbang paling 10-20 ribu. Pak Ganjar sampai ngamuknya saat itu dan meminta dievaluasi semuanya. Itu kan penuh dengan
liku-liku karena menyangkut berbagai instansi, bukan hanya ke gubernuran saja, ke Pemda saja. Ini minta informasi. Beliau bilang selama itu disebut korupsi, 1 rupiah pun akan saya buka. Ya akhirnya saya kan tahu sedikit-sedikit seperti karakter makan Senin Kamis yang puasa gitu. Kayaknya saya menemukan sosok yang saya mengagumi Pak Yusuf Kala, tapi dan saya susah untuk mengganggu orang. Saya pernah ikut dengan Pak Abdul Ghafur, Menteri Menpora waktu itu. Saya pernah ikut sama Pak Harmoko, Safari Ramadan dan lain-lain. Saya pernah ikut Pak Prabowo saat konferensi Partai Golkar 2004. Nah, turun pakai heli bersama beliau di Cirebon, di Gresik, di Indramayu. Dan saya banyak menemukan tokoh-tokoh yang buat saya adalah tokoh-tokoh panutan. Tapi ada hal-hal tertentu Bang Yufa di dalam tubuh Ganjar, seorang Ganjar Pranowo yang banyak saya belajar ke beliau. Kesederhananya, ketegasannya, komitmennya terhadap bangsa. Ya, ceplas-ceplosnya, bagaimana cara menanggapi mahasiswa, bagaimana cara menanggapi seorang teknokrat, bagaimana menanggapi seorang akademisi, dan bagaimana menanggapi seorang rakyat jelata di desa dengan glepor, dengan diskusi yang enak, dengan bercanda, dengan galak. Tapi bisa diterima oleh masyarakat karena memang real. Ganjar begitu. Nah, ketika kami terus bertemu pada tanggal 2 Oktober 2016 itu kami bangkitkan Macan Ali. Beliau sudah jadi gubernur Jawa Tengah. Membangkitkan Macan Ali tidak uang sedikit, miliar itu. Dengan melibatkan tim Bravo 90, pasukan khususnya Angkatan Udara, tim Bravo. Melibatkan Detan Semen Jalak Kirana, pasukan khususnya Angkatan Udara. Melibatkan Gultor, Detasemen 81 Angkatan Darat, melibatkan Densus 88 dan semua institusi dan komponen masyarakat itu tidak sedikit uangnya. Dengan bangganya, dengan gayanya saya datang ke Pak Ganjar. Pak Gubernur, Bapak kan Gubernur, nyumbang dong buat kegiatan kami. Ini kegiatan untuk nasionalisme, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Nyumbangnya. Saya mau bertanya, murni nggak Anda membangkitkan Macan Ali? Murni Pak Gubernur. Kalau murni, cari duitnya yang murni, jangan untuk sumbangan. Karena nanti akan ada orang yang mengaku berjasa. Dengan gayanya saya ke Jawa Tengah dengan harapan dikasih duit banyak, tentu dijawabnya begitu. Tapi bukan berarti kami tidak menyumbang. Saya akan nyumbang secara pribadi, bukan sebagai gubernur, bukan uang anggaran pemerintah, bukan dana taktis gubernur, dari hasil keringatnya sendiri. Ya Pak Gubernur, apa yang akan diberikan kepada kami? Terus beliau bilang, saya akan memberikan minuman air mineral saja. Saya bilang, agak kecewa dikit gitu. Air mineral mah banyak gitu. Terus beliau bilang, tahu air mineral yang botol belasan itu dibuatnya oleh ada home industry ya, bukan hanya pabrik aja ya, tapi ada yang minuman merek A, B, C, D yang di kota-kota. Saya akan beli ribuan dus, minimal misalnya 3.000 dus dari berbagai produsen itu yang ada SNI dan lain-lain. Kan saya menghidupkan mereka. Kalau saya kasih uang ke kamu, Pramudias, ya, belum tentu kamu belanjakan untuk yang bagus. Tapi kalau saya pesen tempat minuman-minuman itu, yang gelas-gelas itu Bang Ipa, yang satu dusnya 13.000, tapi saya ikut membantu UMKM. Saya nggak kepikir begitu. Saya bilang terserah gubernur lah, mau ngasih ya silakan kan. Ternyata setelah saya pelajari ininya seorang Ganjar tuh keren. Tapi bukan Satria Paniket loh, bukan. Apa namanya? Sebagai seorang manusia keren. Pak Gubernur datang ya, ora lah, silakan saja. Saya masih banyak yang urus rakyat. Clear, dan itu terus komunikasi.
Beliau itu salah satu dewan pendiri menurut saya yang masuk ke jajaran Dewan Kehormatan luar biasa. Nah, beliau mempelajari tentang Macan Ali yang ternyata visi misinya sesuai dengan beliau toh. Akhirnya ketika ada partai politik yang mengusung beliau menjadi bakal calon presiden, beliau berkesempatan mampir ke Macan Ali. Karena belum sempat disematkan bertahun lalu, 5 tahun yang lalu, akhirnya disematkanlah PIN kehormatan Dewan Kehormatan luar biasa. Dan kemudian kami bertemu di tempat yang lain. Saya bilang, Pak Ganjar sebagai tokoh, bukan tokoh yang Jawa Tengah, saya bilang. Bukan hanya tokohnya Macan Ali, tapi tokohnya bangsa Indonesia yang jadi panutan. Saya yang kebetulan Bapak adalah Dewan Pendiri dan Dewan Kehormatan, saya pribadi mendoakan Bapak menjadi presiden terpilih. Tapi Pak, mohon maaf, Macan Ali nggak bisa kami dorong ke situ. Tapi saya yakin orang Macan Ali seluruh Indonesia, seluruh dunia bangga loh Dewan Kehormatannya menjadi salah satu calon presiden. Iya kan? Kalau sudah bangga, Bapak bisa nilai sendiri. Gitu. Saya mendoakan Bapak semoga jadi presiden terpilih. Dan karena Bapak sebagai Dewan Kehormatan luar biasa di Macan Ali dan pendiri Macan Ali. Mau tahu Bang Ivan apa yang beliau mau? Kang Mas, kalau saya dipercaya oleh bangsa Indonesia memimpin negara ini dan Allah merestui para leluhur semua, leluhurnya suku-suku bangsa Indonesia menunjuk saya untuk dipercaya menjadi presiden. Kang Mas, maaf, jangan sekali-sekali Kang Mas akan memanfaatkan saya, kaget saya. Jangan sekali-sekali Kang Mas itu memanfaatkan negara karena saya. Jangan. Negara ini bukan punya kita. Negara ini punya ribuan suku yang ada di Indonesia, para leluhurnya. Emang yang perang itu Kang Mas sendiri, leluhurnya Kang Mas sendiri kan 3. Misalnya Bali, I Gusti Ngurah Rai, Gusti Ngurah Rai, seorang Hindu suku Bali ikut berperang, meninggal ditembak. Jawa Imam Bonjol, kemudian Kalimantan dan lain-lain. Dan itu berarti kan miliknya leluhurnya semua. Kita yang dipercaya untuk memimpin. Jadi jangan sekali-sekali manfaatkan itu. Bantu saya memberantas korupsi. Bantu saya mensejahterakan rakyat Indonesia dengan cara Kang Mas dan teman-teman Macan Ali. Nangis saya. Kira-kira itu. Ya, terima kasih. Kalau saya perhatikan karakter dari Kang Dias ini saya selalu memantau orang. Kang Dias saya selalu pantau kiprahnya dan sebagainya. Terutama saya sangat dekat sekali dengan profesi dengan yang dilakukan oleh Mahfud MD. Terus bangsa Indonesia udah tahu siapa itu Mahfud MD. Supaya bangsa Indonesia gak tahu bahwa Laskar Macan Ali itu sangat luar biasa yang dipimpin oleh Pak Dias. Dan munculnya sekarang itu Pak Ganjar membikin, saya yakin dengan kehadiran putra Cirebon Kang Dias, dengan adanya putra dari Surabaya yaitu Pak Ganjar, dan lahirnya adanya putra dari Madura yaitu Mahfud MD, sehingga saya yakin bahwa keberadaan Indonesia ke depan lebih jelas kehidupannya, usahanya tidak seperti sekarang, tidak jelas bagaimana kehidupan dalam mencari nafkah bangsa kita. Saya harapkan langkah selanjutnya dari Macan Ali ini, Laskar Macan Ali ini selalu berjalan dengan sukses dan lancar. Dan begitu juga kami harapkan dari Laskar ini konsisten selalu apa yang dipesan oleh Pak Ganjar, termasuk karakter dari Mahfud MD. Demikian, terima kasih. Ya, Bang Ivan, saya juga beberapa kali ketemu beliau saat haul di Butet, saat di Jakarta, ketika saya umroh juga ketemu beliau, banyak bercerita. Beliau seorang muslim sejati,
Beliau adalah orang aswaja benar ya, ahli sunnah wal jamaah benar, orang NU, orang yang ternyata muridnya Gus Dur juga. Sebagai seorang Madura yang karakteristiknya itu adalah Muslim sejati. Karena Mbak Koli di sana, kami juga masih keluarga Mbak Koli pastinya dari Madura. Beliau orang yang tidak pernah bersandiwara, tidak pakai tedeng aling-aling. Kalau beliau mau sejak muda di NU sampai beliau juga mendampingi Gus Dur, udah jadi pejabat dari dulu. Tapi beliau itu berjalan seperti air. Kuncinya satu dia. Ketika bertemu saya, Pak Ganjar, Pak Mahmud bilang, kamu Muslim, Prabu Dias. Iyalah Pak Kiai. Tunjukkanlah menjadi Muslim yang sejati. Ikutilah cara Rasulullah dan para sahabatnya, serta para aulia, para wali, para leluhur Indonesia. Rezeki mengalir sendiri di belakang. Karir juga akan ngalir sendiri apabila kamu juga baik berperilaku. Jangan kamu ngetop, kamu terkenal gara-gara kamu kasar, mukulin orang, mentogut-togutkan aparat dan lain-lain sehingga kamu terkenal. Percuma. Baktilah untuk negeri, bakti untuk negeri. Hancurkan semua yang menyeleweng, yang merugikan masyarakat. Jangan takut kamu tidak bisa makan. Itu kalimat Pak Mahfud. Tapi saya nggak nyangka. Pemikiran saya tadinya kalau Pak Prabowo dipadukan dengan Pak Ganjar, bukan ini Indonesia. Nggak tahu simpulnya di mana, khayalan kami itu tidak terlaksana. Tapi terobati. Ketika Pak Ganjar mengangkat atau menyetujui usulan-usulan dari partai pengusung menyodorkan Mahfud MD, saya pikir ini kayak citra sinetron yang sudah ditulis skenario-nya. Seorang Ganjar ketemu seorang Mahfud MD yang otaknya, mindsetnya, cita-citanya demi bangsa ini. Kunci pertama adalah memberantas korupsi. Kunci pertama adalah memberantas penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat. Buat kami bagus. Menurut kami. Ini saya bicara pribadi. Iya. Jadi pastinya Macan Ali, Laskar Macan Ali seluruh Indonesia yang ada juga di belahan-belahan dunia akan mempunyai nilai yang sama. Soal memilih bukan urusan saya. Itu kan adanya di bilik penusukan suara. Jadi saya berpesan juga kepada seluruh warga bangsa, jangan mau suara kita itu dibeli berapapun, karena yang akan rugi kita 5 tahun, ya lah. Jadi sesuailah dengan hati nurani kita Indonesia, orang Indonesia, hati nurani. Karena pasti saya juga selalu berdoa setiap malam Jumat, Bang Iva di sini kami melakukan tawasulan sudah bertahun-tahun, selalu mendoakan kebaikan untuk bangsa. Untuk pemimpin, siapapun pemimpinnya. Saya belum tentu suka sama Jokowi, belum tentu saya memilih Jokowi. Tapi ketika Jokowi menjadi seorang pemimpin, presidennya Indonesia, saya harus hormati. Suka tidak suka saya harus lindungi. Sama dengan tadi Bang Iva menyinggung, ketika saya menginstruksikan titah yang penting, seluruh Laskar Macan Ali siap siaga. Kita lindungi ulama-ulama, kita lindungi para orang-orang yang syiar. Tidak boleh sampai ada yang macam-macam. Kita hadapi. Nah, itu kami lakukan karena melihat bahwa Indonesia adalah negara yang zaman dulunya leluhur kita itu adalah yang mengajarkan tentang pluralisme, kebinekaan, Pancasila dan toleransi. Jadi apa yang Bang Iva katakan tentang Pak Mahfud tadi, secara pribadi saya menilai secara politis, nilai politis, karakter politiknya pasangan yang cocok menurut saya. Tinggal silakan rakyat memilih. Kira-kira gitu. Silakan rakyat memilih, sudah memilih siapa terserah maksudnya. Ya untuk penilaian kami, kebetulan kami juga profesi sebagai advokat. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Mahfud MD luar biasa. Dari mulai pengadilan negeri, pengadilan agama, PT UN, semua pengadilan
termasuk di kejaksaan, kepolisian, di pengadilan, semua dipantau. Termasuk sekarang jangan coba-coba pengacara bermain mata dan sebagainya. Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan Mahfud MD, sekarang dunia hukum mulai jelas, tidak bisa ada main-main lagi, tidak ada main 86, tidak bisa main laporan gantung, semua di Polres mau sampai ke Polsek sekarang patuh hukum. Hebat, luar biasa Mahfud MD. Demikian. Iya betul Pak. Dan saya berpesan kepada seluruh bangsa, warga bangsa Indonesia, terutama yang di dalam negeri. Sebentar lagi pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, juga pemilihan presiden. Ini merupakan pesta demokrasi rakyat. Kita semua termasuk Bang Iva dan saya itu kan punya hak politik. Hak politik kita yang harus dilaksanakan. Kalau negara, pemerintah tidak mengadakan pemilu, dia salah. Ini harus diadakan. Dan kita berpesta nanti Bang Iva, dengan pastinya dengan pilihan yang berbeda atau pilihan yang sama. Setelah selesai pemilu, clear. Jadi ayo kita bermain cantik. Para politikus, para pengamat, para negarawan, bangsa dan negara, warga, jangan dijadikan ajang untuk bertarung secara fisik. Jangan dijadikan ajang untuk penciptaan non-kondusivitas, karena yang rugi kita. Jadi siapapun, sampai di Macan Ali saya instruksikan seluruh warga Macan Ali, Laskar Macan Ali, jaga pemilu. Berbeda pilihan, kita tempat warga bangsa. Setelah selesai pemilu, selesai, siapapun yang menang, emang jadi apa sih? Nggak jadi apa-apa. Hanya berharap semoga pemimpinnya akan lebih baik, membawa kemakmuran dan lain-lain. Bodoh aja kalau kita diadu-adu domba kemudian terjadi chaos oleh kelompok tertentu. Ingat, yang bahaya bukannya bahaya laten komunis, tidak, tapi ada bahaya laten yang lain atau komunis gaya baru. Misalnya kalau komunis mau dijadikan biang kerok, ya dari mana? Ya dari kelompok-kelompok yang mungkin juga sealiran dengan kita. Kita diadu, itu bahaya. Jangan mau diadu-adu. Identitas, baju, apalagi agama, jangan kita lancurkan, jangan kita jual hanya untuk kepentingan keduniawian. Kita ini tidak harus membela agama, tidak harus membela Islam. Enggak, kita yang dibela Islam, kita yang dibela agama. Jadi jangan takabur. Islam itu punya Allah. Gak usah kita bela, tapi belalah diri sendiri. Dengan apa? Ya dengan agama. Kalau kita Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Karena apa? Kalau kita dibela agama ya kita masuk surga. Caranya menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Itu hukum pokok. Kira-kira itu Pak Ipa. Jadi apa yang disebutkan Pak Mahfud MD saya percaya benar. Kalau garisan yang lurus, termasuk Pak Ganjar, kalau garisan juga lurus. Apa yang terjadi sebelumnya itu kan pembelajaran. Semua orang manusia salah, punya salah. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan di zaman dulu, pastinya akan diperbaiki. Setelah diperbaiki menjadi penggaris yang lurus. Nah itu yang kita pegang, penggaris yang lurus itu yang kita pegang saat ini. Jadi masyarakat pasti cerdas, orang Indonesia sudah cerdas kan, nggak mau diadu domba, nggak mau menjual suaranya. Mari kita pilih, tapi ya, jangan bilang siapa-siapa. Ada yang sebenarnya saya ada yang nggak suka dengan Pak Ganjar, ada yang tidak saya suka dengan Pak Ganjar. Perlu saya buka? Ya buka. Harusnya sudah jadi anggota DPR RI, jadi gubernur. Kalau saya harus jadi orang kaya, iya kan? Jangan hidup itu sederhana aja. Pak Ganjarnya pelit, nggak pernah ngasih duit, tapi selalu memberikan inovasi-inovasi, ide-ide yang baik kepada saya. Itu yang saya hargai dan lebih dari materi, lebih dari materi. Itulah Pak Ganjar. Pak Ganjar itu nggak mau ngasih ikan,
hanya kail. Umpannya dari mana? Mau tahu umpannya? Tuh, ada di sana umpannya. Di sana banyak cacing. Kamu ambil gratis. Pakai cacing, dapatlah ikan. Misalnya belanak. Pakai lebih gede. Belanak yang kamu dapat dijadikan juga umpan. Dapatlah kakap. Setelah jadi kakap, kamu jadi akun umpan lagi tuh kakap. Jadilah dapat ikan yang besar. Saya berpikir, gitu ya Pak Ganjar. Jadi bukan soal materi, bukan soal duit. Tapi kalau kamu pun dikasih uang berapapun tidak bisa mengelola, kamu akan terjerumus, bisa terjerumus. Tapi kalau saya kasih kail dengan teori yang demikian, kamu bisa sukses dengan karya sendiri, bukan karena suapan orang lain. Itu ajarannya Pak Ganjar terhadap saya. Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Dias. Sehingga pembicaraan kita yang tadi misterius dan terakhir dari mulai tes pertama waktu tudong itu bagi saya tes tentang identitas, politik identitas. Betul tidak agama dimainkan? Ternyata begitu turun tudong semua humanis, bermasyarakat, pluralisme. Ternyata politik identitas gagal. Sampai saat sekarang juga tentang ada politik identitas, ada 3 capres ini, sehingga sekarang yang tadinya kami mau evaluasi politik tradisional bagi uang dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada. Politik identitas sudah mulai menyingkir, termasuk politik untuk melindungi warga negara Indonesia dengan adanya politik asing masuk. Ternyata tidak bisa juga kembali kepada politik yang murni yang kita lihat, yang dibangun saya lihat oleh Pak Dias itu secara kultur budaya adab yang datang dari Cirebon, ternyata buah daripada semua hasil yang dilakukan sekarang oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, sehingga Pak Dias juga mendukung dengan politik sekarang itu. Begitu juga saya sampai sekarang, berarti saya tetap konsisten mengakui Laskar ini begitu konsisten untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Demikian Pak. Baik, advokat Pak Iva Sembiring, SHMH, terima kasih sudah berkunjung dan memberikan ruang terhadap saya dan bercerita bagaimana perjalanan Macan Ali dari mulai bangkitnya 2 Oktober 2015 sampai perjalanan yang kami lakukan demi bangsa dan negara, penuh ketoleransian. Dan Macan Ali bukan ormas, OKP atau LSM, tapi sebuah perkumpulan yang mengacu kepada sejarah. Udah sampai kepada tingkah laku kami dalam mengangkat negara keluar menjadi toleransi. Kemudian keterkaitan dengan Pak Ganjar, kami udah buka. Yang saya tahu, makanya saya akan buka siapa Ganjar Pranowo yang saya kenal dari 2014. Dan WhatsApp komunikasi, tapi beliau akan membenci saya apabila saya memanfaatkan jabatan beliau, memanfaatkan posisi beliau untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi selama beliau jadi gubernur pun saya belum pernah menerima 1 rupiah pun dari beliau, tapi kekeluargaan, nasihat dan dukungan moral. Bagaimana? Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau itu baik orangnya. Jadi datang ke sini dengan kesederhanaannya, dengan nggak banyak. Berarti kan sosialisasi warga negara Indonesia tahu nih karakter udah Ganjar bagaimana. Udah Mas Adi. TV matinya itu